semua, selamat hari Minggu. Bersyukur sekali kita masih bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu walaupun secara online. Selamat datang di ibadah sekolah Minggu Paribet Gunung Salmon. Sudah siap beribadah? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap Kak Mei ya. Hari ini kita sudah siap beribadah ya. Kita mau puji Tuhan ya. Dengan lagu-lagu, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengar cerita firman Tuhan, dan berakhir kita punya aktivitas yang akan kita lakukan ya. Jadi ya tetap fokus ya, ambil sikap yang benar ya, walaupun di depan HP atau di depan TV, ambil sikap yang benar karena kita tetap beribadah kepada Tuhan ya. Jadi jangan ganggu teman kanan kiri, jangan ganggu adik atau kakak di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Tetap fokus untuk dengarkan, tetap fokus sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Doa ini akan dipimpin oleh salah seorang teman kita kepada Kakak Egis. Silakan. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir agar bisa berjalan dengan baik. Itu saja doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih Kakak Egis. Saat ini kita akan sama-sama menyanyikan pujian I love you Jesus. Ya, kita mau sama-sama bilang ke Tuhan, Jesus, I love you deep down in my heart. Ya, ayo sama-sama kita bernyanyi. Kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Ya, silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyi I love you Jesus deep down in my heart. Ya, kita lihat ya video di samping ini ya, setelah ini ya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu I love you Jesus. Lagu ini mengajarkan kita kalau kita mencintai Yesus sedalam-dalam hati kita. Marilah kita menyanyikannya. 1, 2, 3. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus jero banget. Aku tresno Yesus jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Setelah mendengarkan lagu I love you Jesus ya, tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita akan dengarkan bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang yang Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dan juga akan berdoa. Ya, nyanyian dan doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Rio dan Kak Dian. Ya, kepada Kak Rio dan Kak Dian, silakan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Lagu ini mengajarkan bahwa burung pipit yang kecil saja dikasih Tuhan, apalagi kita manusia ciptaannya yang sangat mulia. Marilah kita menyanyikannya. 1, 2, 3. Burung pipit yang
kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu. Pimpin kakak-kakak guru yang akan membawakan firman kebenaran-Mu. Kiranya ketika kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami bisa ditegur melalui firman kebenaran-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yosua 24 ayat 14-31. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa, dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah,
yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaz. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Seperti pembacaan kita hari ini yang terambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31 bercerita bagaimana penyertaan Tuhan kembali untuk bangsa Israel. Dan hari ini khususnya Tuhan ajarkan kita untuk mempunyai iman yang teguh. Siapa di sini yang tidak tahu Yosua? Nah, Yosua ini adalah pengganti dari Musa. Ingat ya cerita waktu bangsa Israel ada di Mesir, ya, kemudian Tuhan meminta Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini ceritanya sudah lama sekali setelah Musa meninggal, artinya Musa pilih hambanya, ya. Musa pilih orang yang bisa melanjutkan, ya. Sebenarnya Tuhan yang pilih, ya. Dipilihlah Yosua untuk apa? Untuk melanjutkan membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, ketika perjalanannya banyak sekali hal-hal ajaib, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan melalui Yosua ini. Salah satunya kalau adik-adik pernah dengar ceritanya, waktu Yosua merobohkan tembok Yeriko. Nah, itu pernah ada ya, kalau adik-adik pernah dengar. Waktu itu Tuhan juga menyertai bangsa Israel ya, melalui panduan yang diberikan kepada Yosua, ya, mereka mengitari tembok Yeriko sambil puji Tuhan, ya. Dengan demikian tembok Yeriko itu runtuh. Tapi bukan itu poin yang mau kami cerita hari ini, ya. Setelah beberapa waktu dari situ, ya, sudah berwaktu-waktu lamanya, ya. Ini detik-detik sebelum Yosua ini mau meninggal dunia, gitu. Sebelum Yosua mau meninggal dunia, ternyata Yosua seperti memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat kepada bangsa Israel untuk tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, tetap mengerti bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah kepada Tuhan Allah, bukan ibadah kepada Allah-Allah yang lain. Melalui apa kita bisa Kak Mei bisa mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan? Yang pertama, kita tidak mungkin beriman sama Tuhan kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Cara kita kenal Tuhan, ya baca firman Tuhan, rajin ikut sekolah minggu, dengarkan cerita tentang Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan kerjakan untuk kakak, untuk adik-adik, begitu, supaya kita mengerti. Yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa juga. Ya, kita saat berdoa kita berbicara langsung dengan Tuhan. Ya, jadi jangan lupa untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa, rajin sekolah minggu. Ya, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki iman, ya, yang teguh kepada Tuhan Allah kita. Begitu adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Ya, kita belajar melalui cerita Yosua dan bangsa Israel, ya, yang Tuhan ingatkan mereka lagi untuk mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus punya iman yang teguh. Ya, kita akan melanjutkan sekolah minggu kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Nanti ambil sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Oke teman-teman, siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih Bapak telah melindungi kami dari awal pertemuan tadi hingga saat ini ya Bapak. Ya Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu tadi, kiranya firman itu bisa tertanam di dalam hidup kami dan kami bisa melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh-Mu ya Bapak. Ya Bapak, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas sekolah minggu kami ya Bapak. Kiranya Bapak berkati, Bapak bimbing dan Bapak jaga kami ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Wah, tidak terasa ya, ternyata acara sekolah minggu kita sudah selesai ya. Tapi setelah ini adik-adik akan punya aktivitas bersama ya. Jadi bisa kalau anak-anak yang masih kecil, adik-adik yang masih kecil bisa minta bantuan papa mama baik untuk menggunting ataupun nanti untuk menulis. Untuk adik-adik yang sudah bisa menggunting dan menulis, boleh dikerjakan secara mandiri, boleh mengikuti instruksi sesuai video yang akan kakak berikan. Nah, sebelum itu kita mau menutup sekolah minggu kita sudah menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan dan kita mau berdoa sekarang. Silakan ambil sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena Bapak izinkan sekolah minggu kami boleh berlangsung dari awal dan boleh berakhir dengan baik. Bapa, kami berdoa, biarlah setiap puji-pujian, setiap doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan boleh melihat itu dan Tuhan bersuka cita. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Tuhan, oleh kuat kuasa-Mu, kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami bisa memiliki iman yang teguh. Berdoa Bapa untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Di dalam situasi pandemi saat ini, Tuhan tolong adik-adik biar mereka tetap sehat. Mereka tetap bisa mengikuti setiap kegiatan setiap harinya dengan baik. Berdoa juga buat papa, mama, buat keluarga yang ada di rumah. Tuhan juga memberkati. Tuhan memberikan kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan kegiatan kami selanjutnya. Kami akan membuat aktivitas. Tuhan tolong sertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bertemu lagi minggu depan di dalam ibadah online. Tuhan tolong agar kami boleh mengikuti setiap ibadah walaupun online setiap minggunya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik semua, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita diajarkan lagi untuk memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, saat ini kita akan membuat aktivitas sekolah minggu. Aktivitas sekolah minggu ini yang akan adik-adik buat adalah bentuk hati. Ya, nanti adik-adik akan mengikuti instruksi yang ada. Kakak akan memberikan video instruksinya dan adik-adik bisa mengikuti setiap langkah yang diberikan. Alat dan bahan yang adik-adik butuhkan untuk membuat surat hati yaitu 2 lembar kertas HVS A4, gunting, pulpen atau pensil. Kalau adik-adik tidak punya juga boleh menggunakan spidol. Selanjutnya penggaris, penjepit kertas. Kalau adik-adik tidak punya bisa menggunakan solatip ya. Dan yang terakhir yaitu spidol
atau pensil warna. Boleh pakai krayon juga untuk menghias ya. Langkah pertama, kita akan membuat cetakan hati terlebih dahulu. Siapkan kertas A4 1 lembar. Selanjutnya kita akan menekuk kertas, jadi akan ada 2 kali menekuk kertas ya. Yang pertama ditekuk seperti ini, dibagi 2 ditekuk, dan ini tekukan yang kedua, jadi totalnya ada 4 bagian. Selanjutnya kita akan membuat pola hati, ukurannya bebas tapi diusahakan ukurannya jangan terlalu besar. Oke, selanjutnya langsung aja Cici gunting membuat pola hati ya. Kalau adik-adik sebelumnya mau buat dulu pakai pulpen pensil boleh banget biar rapi gitu ya. Nah, tapi buatnya itu di sisi yang tidak terbuka gitu ya, jangan terbalik. Dan kayak gini. Karena Cici langsung, kalau misalnya kurang rapi, adik-adik boleh rapiin lagi. Dan adik-adik yang belum boleh menggunakan gunting bisa bantuan mami papi ya untuk memotong pola hati. Langkah selanjutnya kita akan buat surat hati. Yang pertama siapkan kertas HPS ukuran A4. Kita tekuk lagi seperti tadi menjadi 4 bagian. Iya betul, seperti itu. Kemudian ambil cetakan hatinya, kita taruh di paling pojok seperti ini. Ambil jepitan kertas, kita jepit cetakan hatinya di kertas yang 4 bagian itu. Ambil pulpen, lalu kita ikuti polanya sesuai cetakan hati yang kita buat. Yang rapi ya, dan diusahakan sih yang tengah-tengahnya itu nanti disisakan gitu ya. Kemudian adik-adik ambil penggaris, tandai tinggi pola hati itu semana, dan bagian bawahnya diukur juga, dikasih tanda. Kemudian cetakan hatinya itu dibalik, lalu dipasin sama tanda yang kita buat. Ambil jepitan kertas, dijepit lagi, ambil pulpen, lalu garisin lagi, dibentuk lagi pola hatinya. Diusahakan yang bagian tengahnya itu disisakan untuk dibuat kayak garis jembatan gitu untuk menyambungkan 2 hati. Dilepas, lalu ambil gunting. Guntingnya rapi ya. Untuk adik-adik sekali lagi yang belum bisa menggunakan gunting bisa meminta bantuan mami papinya, oke? Guntingnya yang rapi dan jangan sampai bagian tengahnya itu kepotong, oke? Nah, setelah digunting tuh hasilnya dapat 2. Kalau kalian mau pilih yang lebih bagus boleh, atau kalian adik kakak boleh banget. Jadi kan langsung 2 biar irit kertas juga. Dan langsung aja ditekuk sesuai garisnya. Dan kalian hias menggunakan spidol, pensil warna ataupun krayon. Di tengahnya tuh kalian tulis surat hati. Dan di bagian kiri bawah atau kanan bawah kalian boleh tulis nama dan kelas kalian. Nah, di dalam bentuk hatinya adik-adik ya, bentukan yang sudah kalian buat sesuai instruksi dalam video itu, silakan nanti adik-adik menuliskan doa adik-adik ya. Silakan adik-adik tulis doa minta Tuhan untuk memberikan adik-adik iman yang teguh. Contohnya nih, Kak Mei tulis di dalam punya Kak Mei, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan tolong agar Kak Mei bisa memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik terserah deh mau pakai doa bagaimana. Silakan nanti dituliskan di dalam hati yang sudah adik-adik buat. Jangan lupa tuliskan nama kalian ya, dan juga tanggal hari ini.
Nanti suatu saat kalian buka lagi, kalian akan membaca doa kalian. Nanti terakhir waktu sudah jadi, silakan adik-adik memasukkan bentuk hati tersebut ke dalam Alkitab kalian masing-masing. Alkitab buku ya, Alkitab yang cetak. Oke deh, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati.